Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Berjumpa kembali kita dengan PD pembelajaran. Kali ini adalah untuk pendidikan agama Islam kelas 11 pada bab yang ketiga. Pada pertemuan yang pertama ini yang akan membahas tentang perkelahian pelajar ya. Jadi kita akan bicarakan tentang perkelahian pelajar. Yang pertama adalah pembahasan kita pelajar yang dicari oleh Islam. Jadi Islam itu menyematkan dan mendamaikan dunia lah, termasuk bagi para pelajar, bukan untuk membuat keonaran. Jadi Islam itu bukan untuk membuat kerusuhan ya, perilaku menyimpang, apalagi melakukan tawuran dan perkelahian. Jadi Islam itu adalah cinta damai. Islam itu juga datang dengan solusi, bukan untuk menambah masalah atau problem. Supaya dunia ini tetap jernih, maka kita itu harus mendapatkan jalan hidup yang menakjubkan dan mencengangkan supaya bagus kehidupan dunia kita. Di dunia pendidikan, khususnya para pelajar, sudah banyak tinta yang ditorehkan oleh para pelajar muslim dengan segenap prestasi yang telah diraihnya. Kenapa mereka demikian? Karena Islam itu mengilhami dan menginspirasi seluruh tatanan hidup agar hidup itu menjadi bermanfaat sebaik-baiknya atau sebanyak-banyaknya, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Khairun nas yanfa'un nas, ya kan. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Prestasi ini tidak hanya berupa capaian yang dimiliki level dunia, nasional, provinsi atau kabupaten kota, tapi hidup dengan benar berlandaskan ajaran Islam bagi dirinya maupun lingkungan yang terkecil, termasuk juga di sekolah, merupakan prestasi yang membanggakan. Buat apa kita berprestasi kalau sholat tidak dilaksanakan? Nah, itu adalah pelajar. Bagaimana pelajar yang dicari Islam itu diantaranya. Kemudian hubungannya dengan pembahasan kita, definisi perkelahian dan tawuran pelajar ya. Jadi ada beberapa istilah yang sering digunakan untuk mengidentifikasi perilaku menyimpang yang biasanya dilakukan oleh pelajar ini, yaitu perkelahian dan tawuran. Keduanya memang bagian dari problema pendidikan, terutama di kota-kota besar, yang harus kita cari solusinya yang tepat agar perilaku tersebut tidak menjadi kebiasaan yang lumrah. Jangan sampai dinormalisasi sebagai bagian dari kenakalan pelajar atau remaja ya. Jadi perkelahian pelajar atau remaja adalah satu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh sekelompok pelajar dengan kelompok pelajar lain yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuat pihak mereka itu tidak berdaya. Jadi sementara banyak dari tawuran pelajar itu adalah perkelahian yang melibatkan banyak pelajar atau perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang, yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang sedang berstatus pelajar, masih pelajar. Secara psikologis, perkelahian yang melibatkan pelajar usia remaja digolongkan sebagai salah satu bentuk kenakalan remaja. Nah, ini yang dinamakan dengan kenakalan remaja. Kenakalan pelajar atau remaja ini menurut
Sarlitowi Sarwono adalah tindakan dari seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika perbuatannya itu sempat diketahui oleh petugas hukum, ia bisa dikenai hukuman. Jadi dia itu memang melakukan tindakan yang belum dewasa, yang dia itu sendiri juga sadar bahwa perbuatannya itu bisa diketahui oleh petugas hukum dan bisa dikenai hukuman. Jadi kenakalan remaja itu termasuk perkelahian pelajar juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu adalah yang pertama delinkuensi situasional, yakni perkelahian terjadi karena adanya situasi yang mengharuskan mereka untuk berkelahi. Keharusan ini biasanya dipicu adanya kebutuhan untuk memecahkan masalah secara tepat. Jadi memang situasinya mengharuskan mereka berkelahi untuk memecahkan masalah yang cepat. Dan yang kedua adalah delinkuensi sistematik, yaitu para pelajar yang terlibat dalam perkelahian itu berada di dalam suatu organisasi tertentu atau geng yang memiliki aturan dan kebiasaan tertentu yang harus diikuti oleh anggotanya, termasuk berkelahi, melukai orang, mencuri atau tindakan pidana yang lain. Jadi ada kelompoknya ya, kelompoknya. Kemudian yang bagian yang berikutnya yang C adalah faktor penting adanya perkelahian pelajar. Jika kita sepakat bahwa perkelahian pelajar menjadi bagian dari kenakalan remaja, termasuk merupakan kelainan perilaku remaja pada umumnya, maka banyak faktor penting adanya perkelahian pelajar itu, antara lain yang pertama adalah rational choice, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan oleh faktor individu, motivasi, pilihan, dan kemauannya sendiri. Jadi ada memang dia itu punya keinginan untuk berkelahi. Di Indonesia banyak yang menyetujui pendapat ini. Misalnya anak nakal ditaruh di pesantren agar imannya mantap sehingga tidak nakal lagi. Nah, itu faktor yang pertama. Kemudian ada yang kedua adalah social disorganization, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan oleh faktor lingkungan. Jadi ada pula perkelahian pelajar ini disebabkan oleh faktor lingkungan, berkurangnya atau hilangnya peranata budaya yang selama ini menopang harmoni sosial. Misalnya aja adalah orang tuanya yang semakin sibuk melupakan pendidikan anaknya, atau guru yang terlalu banyak memberikan PR sehingga abai dalam memberikan bimbingan dan arahannya. Kemudian yang ketiga ada strain, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan oleh faktor tekanan yang besar dari masyarakat. Misalnya itu kemiskinan di satu sisi, sementara di pihak lain orang kaya yang sering mempertontonkan kekayaannya, adanya kesenjangan sosial, ya kan. Kemudian yang keempat ada differential association, yaitu adalah perkelahian pelajar disebabkan oleh faktor salah pergaulan. Jadi ada faktor salah pergaulan. Misalnya ada pelajar yang terbiasa bergaul dengan pelajar yang suka tawuran, anak malas belajar, atau yang suka mencuri, bolos belajar, karena semuanya itu adalah salah pergaulan. Kemudian ada yang kelima, labeling, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor terbiasa dicap, diberikan label sebagai pelajar yang nakal. Jika seorang pelajar sering dilabeli sebagai pelajar nakal oleh banyak pihak, maka label tersebut merasuk di dalam dada, akibatnya jadilah pelajar yang nakal.
Kemudian yang keenam, faktornya itu adalah melfenomenon, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan oleh faktor jenis kelamin. Misalnya anak laki-laki itu lebih nakal dibandingkan anak perempuan. Alasannya anak laki-laki biasanya lebih nakal atau besarnya budaya maskulin sehingga menganggap wajar jika anak laki-laki itu nakal. Nah, itu ada beberapa faktor, 6 tadilah, yang mempengaruhi faktor penting adanya perkelahian pelajar. Kemudian yang D-nya adalah kita ikhtiar mencegah perilaku menyimpang. Jadi bagaimana perkelahian pelajar ini harus dihentikan. Di antaranya yang pertama adalah memberikan kesempatan yang banyak agar pelajar dapat mengembangkan segala minat, bakat, dan potensinya. Jadi bakat potensinya yang ada ini diarahkan untuk menjadi yang positif sehingga optimal menemukan jati dirinya dan orientasi hidup yang dituju, serta untuk mewujudkan kondisi di sekitar yang sehat dan aman. Yang kedua adalah mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis, ya, yaitu antara hubungan keluarga itu berjalan baik, menjaga keutuhan dan ketentraman di antara keluarga. Begitu juga jika anak berada dalam asrama atau tempat yang tertentu. Jadi ada kehidupan keluarga yang harmonis. Kemudian yang ketiga, setiap anak itu kita ketahui memiliki keunikan masing-masing. Bahkan yang lahir kembar pun itu ada tidak sama 100%. Karena itu jangan membiasakan kita itu menyamaratakan potensi anak meskipun dengan saudaranya sendiri, karena justru itu akan menjadi pemicu iri hati jika akan mengambil keputusan. Bentangkanlah segala alternatif yang ada lalu disuruh yang bersangkutan memilih atas kesadarannya sendiri. Itu jalan terbaik dan tepat yang perlu kita lakukan. Yang keempat, di samping faktor keluarga, pengembangan pribadi yang optimal melalui pendidikan di sekolah memiliki pengaruh yang besar. Jadi selain faktor keluarga, juga pendidikan di sekolah, sehingga melalui pendidikan yang baik anak akan mampu mengontrol gejolak jiwanya untuk melampiaskan, sehingga tidak melampiaskan ke hal-hal yang tidak diperlukan. Kemudian yang kelima adalah bentuk perkembangan lingkungan sekolah dengan baik, sebab sekolah berfungsi sebagai sarana pendidikan, bimbingan, dan sebagai tempat perlindungan. Jika ada masalah yang muncul, maka itu bisa kepada guru BK-nya atau guru senior yang banyak memiliki pengalaman. Kemudian yang keenam adalah pentingnya membentuk banyak organisasi atau lembaga yang mewadahi aktivitas pelajar atau anak-anak baik di lingkungan sekolah. Misalnya kalau di sekolah itu ada OSIS dengan segala sub unitnya, maupun di lingkungan tempat tinggal sang pelajar, misalnya ada Karang Taruna, Majelis Ta'lim Remaja, kelompok belajar, dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah melaksanakan usaha untuk meningkatkan kemampuan pelajar atau remaja di bidang tertentu sesuai minat dan bakatnya masing-masing, sehingga semakin tumbuh kepercayaan dirinya di antara teman-temannya. Dia memiliki skill dan keterampilan yang memadai. Tidak seperti kebanyakan sekolah yang orientasinya hanya nilai, angka raport bagus, dan beberapa ranking. Jadi kalau ada punya minat bakat, disalurkan. Kemudian bagian yang E, penanganan pelajar yang menyimpang. Jadi bagaimana kalau terjadi penyimpangan pelajar? Paling tidak itu ada 5 yang harus dikerjakan. Pertama adalah kepercayaan. Jadi pelajar harus memiliki kepercayaan kepada pihak-pihak yang mau membantunya.
misalnya wali kelas, guru BK, guru agama dan lain-lainnya. Nah, di situ pelajar harus memiliki kepercayaan. Kemudian yang kedua adalah kemurnian hati. Jadi pelajar ini sudah percaya bahwa penanganan ini tidak bersyarat. Buat pelajar atau remaja urusan membantu, ya membantu saja, tidak perlu ditambahi tetapi sebab itu pelajar lebih mempercayai teman-temannya sendiri jika menghadapi problema, meski terkadang nasihatnya tidak utuh dan solusinya bersifat parsial atau sepotong-sepotong. Yang ketiga adalah kemampuan mengerti dan menghayati empati perasaan pelajar atau remaja. Ini disebabkan karena posisi yang berbeda antara pelajar dengan orang dewasa, misalnya orang tuanya atau gurunya. Jadi sulit bagi orang dewasa berempati kepada pelajar karena kepentingan yang susah dikalahkan. Biasanya orang dewasa merasa lebih unggul dan kurang menghargai posisi pelajar. Yang keempat adalah kejujuran. Ini penting dilakukan karena sang pelajar ingin keterbukaan termasuk sanksi yang diterima meskipun tidak menyenangkan. Katakanlah yang benar itu benar sekalipun ya pahit ya. Sebaliknya yang salah itu juga salah ya. Jangan sampai terjadi ini jika bagi pelajar, sementara bagi orang dewasa itu benar. Jika ini terjadi maka runtuhlah kepercayaan pelajar kepada orang dewasa. Kemudian yang kelima adalah mengutamakan persepsi pelajar sendiri. Jadi pelajar ini harus memandang persoalan dari sudut pandangnya sendiri. Terlepas dari kenyataan yang ada, sang pelajar akan bereaksi sesuai sudut pandangnya sendiri. Karena itu kemampuan untuk memahami pandangan pelajar ini sangat berarti untuk membangun empati terhadap pelajar atau remaja. Nah, itu diantara penanganan bagi pelajar yang menyimpang. Ya, berdasarkan paparan tersebut, Islam mengambil sudut pandang yang berbeda tentang perkelahian pelajar. Jadi kuncinya adalah kepada posisi balik. Jika seseorang itu sudah balik, maka semua perbuatannya baik atau buruk menjadi tanggung jawabnya. Tidak seperti hukum kita ini yang mana sanksi itu atas perbuatannya jika orangnya sudah berumur 17 atau 18 tahun. Jadi Islam itu sejak dini, sejak balik sudah dianggap dewasa, dia harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Sebab itu sejak dini Islam mengarahkan orang tua agar membimbing dan mendidik putra-putrinya sejak kecil tentang akhlakul al-ahkamul khamsah, yakni 5 hukum, baik itu wajib, sunat, mubah, makruh, dan haram. Jadi sudah diperkenalkan sejak dini. Melalui jalan tersebut, sejak kecil anak-anak dianjurkan untuk tidak melakukan tindakan kekerasan termasuk perkelahian atau tawuran. Jadi ajaran Islam itu tegas tidak pernah mengajarkan kekerasan atau anarkis. Apapun alasannya, mengambil jalan kekerasan itu tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi tindakan kekerasan itu bukan perwujudan dari Islam. Jika ingin membela kebenaran, harus menggunakan cara-cara yang benar pula. Tidak asal bela aja sementara kebenaran dikesampingkan. Sebab sebagai pelajar muslim, kita semua diingatkan dengan visi dan misi Islam sebagai agama yang damai, santun, dan menjadi rahmat untuk semesta alam. Islam yang rahmatan lil alamin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," pada surah Al-Anbiya ayat 107. Dan tidaklah kami mengutus kamu Nabi Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi Islam itu dihadapkan kepada problema besar, yakni membumikan sekaligus mewujudkan Islam sebagai rahmatan bagi alam semesta, ya kan.
Pertanyaannya yang segera muncul adalah apa kiat dan strateginya untuk melaksanakan tersebut sehingga Islam itu menjadi benar-benar mampu menjawab realitas problematika kemanusiaan, damai untuk semua, dan menebar keselamatan dan ketentraman untuk sesama. Tentu bukan persoalan mudah untuk menjawab problema tersebut, namun yang terpenting adalah komitmen semua umat Islam, apapun profesinya termasuk pelajar muslim, memerankan visi dan misinya dengan benar di tengah problema dunia yang semakin kompleks. Jadi dunia ini semakin kompleks masalahnya, sejalan dengan risalah Islam seperti yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW melalui piagam Madinah. Jadi bagaimana kita mengadakan perdamaian dengan komitmen bersama. Melalui piagam Madinah inilah Islam mampu menghadirkan kedamaian, ketentraman, dan harmoni yang tidak menimbulkan luka, apalagi merusak. Sebuah manajemen hidup yang saling berdampingan secara harmonis antar satu sama lain, tak perlu mengorbankan nyawa, melukai fisik dan jiwa, merusak harta benda, dan prinsip-prinsip keagamaan yang sudah disepakati. Demikian bagaimana kiat-kiat tadi, penyebabnya, serta bagaimana kita mengatasi tentang perkelahian pelajar. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas mungkin bisa ditanyakan. Demikian pertemuan kita yang pertama ini pada bab yang ketiga tentang perkelahian pelajar. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah kita akan melanjutkan nanti pada pertemuan yang kedua pada bab 3 ini dengan judul minuman keras atau miras. Demikian apa yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.